Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kelas 11 Tata Busana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar KD 3.4, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, dan KD 4.4 membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Langsung saja kita mulai ya. Dalam menjalankan kegiatannya, setiap perusahaan memerlukan sumber daya usaha agar dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Kemudian, apa itu sumber daya usaha? Sumber daya adalah kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah perusahaan. Sumber daya usaha merupakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. Empat kelompok sumber daya usaha. Yang pertama adalah sumber daya material. Sumber daya material adalah sumber daya fisik untuk melaksanakan usaha. Contohnya, alat-alat dan kelengkapannya. Yang kedua ada sumber daya finansial. Sumber daya finansial berhubungan dengan saham yang merupakan modal utama dalam membangun, mengembangkan, dan melanjutkan sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, merupakan sektor penting dan sentral dalam rangka pencapaian tujuan di suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir ada sumber daya informasi. Informasi yang benar dan menyeluruh penting untuk kesuksesan dalam pengambilan keputusan. Dari keempat kelompok sumber daya usaha ini, aspek yang terpenting adalah manusia. Hal ini dikarenakan manusia merupakan penggerak terpenting dalam perusahaan. Jadi, manusia ini adalah yang menentukan maju tidaknya sebuah perusahaan. Manajemen sumber daya usaha. Manajemen sangat berperan dalam kegiatan usaha. Banyak sekali peranan dan fungsi manajemen yang strategis di dalam sebuah perusahaan. Menurut Griffin, manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Di sini ada 14 prinsip manajemen. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada wewenang, ketiga disiplin, yang keempat ada kesatuan perintah, yang kelima ada kesatuan pengarahan, yang keenam ada kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh ada balas jasa atau kompensasi, 8 sentralisasi, 9 rantai saklar atau wewenang, 10 order, 11 keadilan, 12 stabilitas staf organisasi, 13 inisiatif, dan yang terakhir ada semangat kerja. Inilah 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol.
Tingkatan manajemen dalam perusahaan dibagi menjadi 3. Ada manajemen lini atau garis utama, manajemen menengah, manajemen puncak. Kita akan bahas yang pertama, yaitu manajemen lini. Manajemen lini atau garis utama adalah tingkatan manajemen yang paling bawah dalam suatu perusahaan. Orang yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional ini termasuk golongan manajer lini. Contohnya seperti kepala seksi, mandor, dan personalia. Yang kedua, manajemen menengah. Manajemen menengah adalah tingkatan manajemen pada level menengah. Para manajernya termasuk golongan manajer menengah. Manajer menengah membawai dan mengarahkan kegiatan manajemen lini. Para manajer menengah disebut juga sebagai sebutan manajer departemen kepala bagian. Yang ketiga adalah manajemen puncak. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen perusahaan. Manajernya termasuk golongan manajer puncak, sering disebut dengan presiden, direktur utama, dan direktur. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 5. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan pemikiran awal tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah usaha yang dilakukan untuk dapat menciptakan hubungan kerja antar personal dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah pengisian jabatan atau staffing. Staffing adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan, serta orientasi pada karyawan di lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang keempat yaitu pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberikan pengarahan, bimbingan, dan perintah kepada bawahan atau karyawan untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang dikehendaki. Kemudian yang kelima atau terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan menemukan dan menerapkan cara atau peralatan guna mengetahui bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Enam unsur manajemen atau disingkat 6M. Yang pertama ada man atau sumber daya manusia. Yang kedua ada money atau biaya. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Yang keempat adalah mesin atau mesin. Yang kelima method atau metode. Yang keenam adalah market atau pasar. Jadi, 6 unsur manajemen atau disingkat 6M adalah seperti ini. Nomor 1 sampai 6 ada man, money, material, mesin, method, dan market. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif sehingga tercapai
tujuan secara maksimal. Peran dan fungsi sumber daya manusia. Yang pertama adalah analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu proses mempelajari komponen-komponen pekerjaan secara terpisah maupun dalam hubungannya secara keseluruhan untuk menentukan tugas-tugas pekerjaan. Yang kedua, menyusun struktur organisasi. Dalam suatu manajemen, struktur organisasi sangat diperlukan. Karena struktur organisasi mempunyai tujuan diantaranya membedakan suatu tugas pekerjaan, memberikan kemungkinan dilakukannya koordinasi atas tugas-tugas, sehingga kegiatan pekerjaannya akan lebih efektif. Kemudian ada menentukan batasan tanggung jawab dan wewenang yang dibutuhkan. Dan tujuan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menyokong dan mencerminkan pelaksanaan strategi usaha. Peran dan fungsi sumber daya manusia yang ketiga adalah mutasi dan promosi. Mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. Sedangkan promosi adalah proses kegiatan pemindahan pegawai atau karyawan dari suatu jabatan kepada jabatan yang lebih tinggi. Yang keempat adalah pelatihan. Pelatihan atau training adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang dimaksud untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sifat. Kemudian yang diharapkan dari pelatihan ini diantaranya pekerjaan diharapkan lebih cepat dan lebih baik, penggunaan bahan baku lebih hemat, penggunaan peralatan dan mesin yang diharapkan lebih tahan lama, angka kecelakaan yang diharapkan lebih kecil, tanggung jawab yang diharapkan lebih besar, biaya produksi yang diharapkan lebih rendah, dan yang terakhir adalah kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin. Peran dan fungsi sumber daya manusia yang terakhir adalah semangat dan kegairahan kerja. Semangat kerja adalah merupakan kegiatan secara lebih giat, sedangkan kegairahan kerja adalah kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang. Proses produksi dibedakan menjadi dua, yaitu proses produksi secara terus-menerus dan proses produksi secara berseling. Proses produksi secara terus-menerus adalah suatu proses produksi yang bahan baku untuk produksinya mengalir secara berurutan melalui beberapa tahap pengerjaan sampai akhirnya menjadi barang jadi. Sedangkan proses produksi berseling adalah proses produksi yang terputus-putus, di mana proses produksi tidak dilakukan secara berurutan. Tata letak mesin dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada layout by product. Dalam pola tata letak mesin berdasarkan layout by product, mesin diatur secara urutan yang dikehendaki proses produksi. Layout by process
Dalam pola tata letak mesin berdasarkan layout by process, mesin diletakkan berdasarkan fungsinya ke dalam grup atau bagian. Kemudian yang terakhir adalah layout by stationary. Adalah pola tata letak mesin berdasarkan layout by stationary biasanya digunakan dalam kegiatan yang mempunyai bagian besar atau assembly besar. Berdasarkan cara ini, operator dan peralatan atau perlengkapan didekatkan pada bahan baku. Itulah tata letak mesin, ada 3 layout. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Cara mengolah dan menggunakan dana. Cara mengolah dan menggunakan dana ada 3. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan. Mendapatkan dana perusahaan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana. Terdapat 2 sumber utama pendanaan usaha, yaitu ekuitas atau modal sendiri dan utang, yaitu berdasarkan pinjaman. Kemudian yang kedua, menggunakan dana perusahaan. Menggunakan dana perusahaan adalah suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Adapun penggunaan dana perusahaan dilakukan untuk kegiatan sebagai berikut. Membayar kewajiban seperti utang, membiayai kegiatan operasional perusahaan, investasi atau pengembangan usaha. Itulah menggunakan dana perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mengelola aset atau aktiva. Mengelola aset atau aktiva adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset atau aktiva. Dana perusahaan yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, perusahaan harus membagi keuntungan yang didapat dalam jenjang waktu tertentu. Insentif atau bonus bisa dibagikan dengan merata di kantor untuk karyawan atau orang yang telah dianggap memberikan keuntungan dalam kantor. Manajemen administrasi. Sebuah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan di dalam organisasi dengan tujuan agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan baik. Adapun tujuan manajemen administrasi ada 5. Yang pertama, mengelola seluruh data dan keterangan secara lengkap. Menampilkan laporan dan catatan penting dengan rincian biasa yang sesuai. Yang ketiga, membantu administrasi perusahaan. Yang keempat, pemberian pelayanan oleh tata usaha kepada para mitra kerja dan juga pelanggan. Tujuan yang terakhir adalah menyediakan laporan yang relevan dan terbaru. Fungsi manajemen administrasi. Ada 4 fungsi. Yang pertama, melakukan perencanaan terkait administrasi. Yang kedua, pengorganisasian dengan mengelompokkan alat.
Yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai tujuan di lingkup administrasi. Kemudian fungsi yang terakhir adalah melakukan pengawasan terhadap proses administrasi kantor. Manajemen pemasaran merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Apa tujuan utama sebuah perusahaan? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Karakteristik manajemen pemasaran ada 5. Yang pertama, berorientasi pada pelanggan. Semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, riset pasar. Di bawah konsep pemasaran, pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat penting. Oleh karena itu, program riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar. Selain itu, inovasi dan kreativitas diperlukan untuk mengembangkan produk sesuai ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, membuat perencanaan pemasaran. Konsep pemasaran membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada tujuan untuk pemasaran. Tujuan keseluruhan perusahaan haruslah menghasilkan laba melalui kepuasan pelanggan. Rencana pemasaran dapat menjadi bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Strategi pemasaran yang solid adalah dasar dari rencana pemasaran yang ditulis dengan baik. Jika kalian membuat rencana pemasaran berisi daftar tindakan, namun tanpa landasan strategis yang sehat, maka itu tidak banyak berguna untuk bisnis. Yang keempat, karakteristiknya adalah pemasaran yang sistematis. Maaf, ini banyak tipenya. Pemasaran yang sistematis adalah setelah tujuan organisasi dan tiap departemen dirumuskan, perlu juga untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan individu yang bekerja pada organisasi. Kegiatan dan operasi berbagai unit organisasi harus dikoordinasikan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Departemen pemasaran harus mengembangkan bauran pemasaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kepuasan pelanggan. Kemudian karakteristik manajemen pemasaran yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah istilah yang sering digunakan dalam pemasaran. Ini adalah tolak ukur bagaimana produk dan layanan yang dipasok oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang melalui kepuasan yang diinginkan pelanggan. Itulah 5 karakteristik manajemen pemasaran. Dan yang terakhir adalah tujuan manajemen pemasaran. 1. Menciptakan permintaan atau demand. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Yang keempat adalah peningkatan keuntungan. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Yang ketujuh adalah memuaskan pelanggan. Nah, ini adalah 7 tujuan manajemen pemasaran.
Nah, kita telah selesai membahas KD 3.4, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, dan KD 4.4 membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan jika suka dengan video ini, like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan ditunggu juga kritik dan sarannya atau masukan materi yang ingin dibahas pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.